Salah satu yang menjadi poin mungkin saya penting untuk disampaikan adalah tentang kesiapan belajar murid ini. Kesiapan belajar murid itu sangat dekat dengan kognitif, ya. Sangat dekat dengan kognitif. Anak itu katakan kita akan belajar tentang apa ya? Hmm, mungkin tentang menulis gitu, katakan gitu. Eh, dia bisa menulis kalau seandainya dia eh, hafal berkaitan dengan huruf dan bisa memadukan antar huruf itu menjadi sebuah kata. Setelah kemudian bisa memadukan pada kata, kemudian kita rangkai menjadi sebuah kalimat gitu. Nah, bisa jadi ada anak yang kemudian huruf aja udah hafal gitu. Kan itu juga perlu itu dicek gitu ya. Bagaimana dia bisa mau menulis kalimat kalau saya huruf aja belum hafal. Itulah yang kemudian perlunya kesiapan belajar itu dicek dulu sebelum proses belajar itu dilakukan. Dan ini kata ini membaca, nanti akhirnya ada yang kemudian sudah membaca lancar. Ada juga mungkin kelompok yang sudah dapat membaca namun masih mengeja, tapi ada juga yang belum dapat membaca. Terus setelah dipetakan, eh, terus lanjutnya gimana? Diferensiasi. Pak, yang terjadi itu dikelompokkan yang pinter sama pinter, Pak, yang kurang sama kurang gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu melakukan pengelompokan dalam kerangka permanen, itu tidak boleh. Maka kita harus membiasakan betul tuh. Bisa jadi di kemampuan membaca anak itu pintar, tapi di kemampuan berkaitan dengan matematika dia kurang. Di di dalam mungkin tentang seni dia itu masih di level yang tengah gitu. Artinya sebenarnya kita harus sering membuat sebuah pembelajaran berbasis kelompok itu. Tetapi data-data yang semacam itu bukan data untuk siswa, tapi data untuk guru, untuk menyiapkan pembelajaran yang paling efektif, yang paling sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kalau kita sudah terbiasa membuat sebuah kelompok-kelompok, tidak ada tuh dikotomi anak pintar anak kurang. Karena mereka taunya dibentuk kelompok. Nah, ini yang kemudian nanti perlu kita diskusikan secara bersama. Jadi kita poinnya adalah kita perlu untuk membiasakan anak dalam proses-proses belajar kelompok. Dan kita punya kemerdekaan untuk menentukan cara, metode, pendekatan, strategi yang kita ambil itu yang menurut kita paling efektif itu bagaimana gitu. Setelah dapat pemetaan, wah ini yang menurut saya yang paling efektif kita menggunakan tutor sebaya. Boleh tidak? Silahkan. Oh ini yang kemudian paling efektif kita berbagi kelompok kemudian itu silahkan. Dan Bapak Ibu punya kewenangan untuk itu. Tugas Bapak Ibu adalah bagaimana caranya agar mengupayakan semua murid itu bisa ada progres belajar. Dan progres belajar itu mengacu kepada apa? Tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana kemudian seluruh siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Caranya gimana? Kalau seandainya mungkin dia sudah cukup mahir itu Pak Ibu, kita berikan arahan sedikit mungkin dia sudah selesai. Tetapi bayangkan Bang, kalau kita ada di siswa yang kurang gitu ya, kita dampingi saja itu belum tentu bisa selesai. Nah, kalau misalnya kita melakukan diferensiasinya bagus gitu ya, maka yang kurang itu kita dampingi biar dia agak naik, tetapi yang kemudian agak tinggi dia itu sudah diberikan tantangan yang lebih gitu. Endingnya itu semua murid itu bisa terangkat sampai menuju tujuan pembelajaran itu. Ada progres belajar. Dan itu caranya bagaimana? Itu
kewenangan guru untuk menentukan metode yang terbaik untuk kita lakukan. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal dan dipetakan. Kata kuncinya dipetakan. Setelah dipetakan, Bapak Ibu melakukan refleksi kira-kira bagaimana ya cara terbaiknya gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu tentang kesiapan. Mungkin bisa jadi tentang minat, gitu ya. Minat itu Bapak Ibu sangat penting Bapak Ibu. Satu, untuk kadangkala kita perlu mencocokkan gitu ya. Mencari kecocokan antara minat murid dengan materi pembelajaran. Kita akan belajar tentang eh, herbivora. Kemarin Bapak jalan-jalan itu di sebelah rumahnya X ada kambing ya. Oh iya Pak, Bapaknya ini senang kambing. Gitu. Kemudian kita bisa menggali itu sebagai eh, salah satu konten yang bisa mendekatkan atau mengkontekstualisasikan proses pembelajaran. Maka ini penting ya, mencari kecocokan itu. Ini untuk memudahkan kita dalam mengajar. Mungkin bisa jadi kita melakukan koneksi gitu ya, materi satu dengan materi yang lain gitu. Dikoneksikan gitu. Karena sejatinya kita belajar apapun itu pasti akan saling terkoneksi, Pak. Tidak mungkin berdiri sendiri juga. Bisa jadi itu akan menjadi jembatan pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Kalau kita tahu tentang minat murid, bisa jadi itu akan menjadi motivasi gitu ya. Untuk tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Bisa jadi itu terjadi, Pak. Jadi murid itu menjadi minat murid menjadi paling penting. Minat murid itu banyak tuh. Ada yang seni, ada yang atletik, ada yang sains, ada matematika, ada sejarah, ada sosial, ada jurnalistik, ada politik, ada bisnis, ada musik gitu ya, ada teater, ada jalan olahraga. Nah, inilah yang minat-minat itu yang nanti akan menjadi poin yang tadi saya sampaikan. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, ini yang kemudian kita perlu gali juga di dalam asesmen awal. Selain kesiapan belajar, kita juga mengetahui minat murid seperti apa. Juga mungkin kita juga butuh juga tentang profil belajar murid gitu ya. Mungkin tentang lingkungan belajar, dia itu sukanya di suhu ruangan itu di suhu berapa gitu ya. Atau di tingkat kebijakan. Ada nggak sih anak yang kemudian belajar menggunakan musik gitu ya? Ada nggak sih anak yang memang pengen diam gitu? Nah, itu yang kemudian perlu dicek betul sama gurunya tuh. Mungkin tentang budayanya gitu. Ada yang kemudian anak itu mungkin ada yang santai, tapi ada yang terstruktur, ada yang pendiam, tapi ada yang ekspresif, ada yang personal, tapi ada yang impersonal gitu ya. Kalau dalam buku yang pernah saya baca tentang personality plus, itu ada anak yang kemudian melankolis, perasaan gitu ya. Ada yang koleris, yang kemudian punya keinginan kuat gitu. Ada yang kemudian pragmatis, yang mengikuti apa yang ada gitu ya. Kemudian ada yang kemudian sanguinis, yang sangat ekspresif gitu. Kalau dalam bukunya Personality Plus itu. Atau kalau kita lihat dari Howard Gardner ya, Kejalan Majemuk, ada yang kemudian dia hobi di musik dan segala macam itu. Ada yang di kinestetik, ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang perubahan linguistik, ada yang naturalis, ada yang logik matematik. Dan kita harus pahami juga setiap anak seperti apa. Gitu. Dan ini bukan berarti kemudian eh, kita langsung harus tahu, enggak. Itu kita sambil berjalan, sambil kita mencari itu. Bagaimana potensi anak seperti apa gitu ya. Nah, ini yang